Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan pengertian surat menyurat atau korespondensi yang beranggotakan saya Anton Prayitno, Iqmal Muhdin, Wanti, Cindy Sandagalang, Peri Fauzan Halim. Surat menyurat atau korespondensi. 1. Pengertian surat menyurat. 2. Macam-macam surat menyurat. 3. Fungsi surat menyurat. Keempat, manfaat surat menyurat. Kelima, tujuan surat menyurat. Keenam, ciri-ciri surat menyurat. 7. Struktur surat menyurat. 8. Jenis-jenis surat menyurat. Dan terakhir ke-9, cara penulisan surat atau korespondensi. 1. Pengertian surat menyurat. Surat adalah alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak dan ditujukan ke pihak lain untuk menyampaikan informasi, sedangkan kegiatan saling berkirim surat antara satu pihak dengan pihak lain disebut korespondensi atau surat menyurat. Kedua, macam-macam surat menyurat. Pertama, 1. Surat menurut wujudnya seperti kartu pos, warjat pos, surat bersampul, memorandum, dan nota telegram, surat pengantar. Kedua, menurut tujuannya seperti surat pemberitahuan, surat perintah, surat permintaan, surat peringatan, surat panggilan, suap, susulan, surat keputusan, surat laporan, surat perjanjian, dan surat penawaran, serta pesan-pesan lainnya. Ketiga, menurut sifat, isi, dan asalnya seperti surat dinas, surat niaga, surat pribadi, dan surat yang isinya masalah sosial dan lainnya. 3. Fungsi surat menyurat. Fungsi surat menyurat berfungsi sebagai berikut. 1. Wakil atau duta dari pengirim. 2. Bahan bukti. 3. Pedoman untuk bertindak. 4. Alat pengukur kegiatan organisasi. 5. Sarana perpendekan jarak atau fungsi abstrak. Keenam, sebagai keamanan. Keempat, tujuan surat menyurat. Sebagai sarana komunikasi atau pemberitahuan informasi yang disampaikan oleh pembuat surat kepada penerima surat. Tujuan penulisannya tentunya menyampaikan maksud yang diberikan dari pihak pengirim ke penerima. Kelima, manfaat surat menyurat. 1. Mempermudah komunikasi antara satu orang dengan orang lain. Kedua, memperoleh informasi. Ketiga, menjalin tali persaudaraan atau tali silaturahmi. Keenam, ciri-ciri surat menyurat. 1. Bahasa baku. 2. Bahasa jelas atau tidak bermakna ganda. 3. Lugas, tidak mubazir, tidak banyak basa-basi, mengikuti perkembangan zaman bahasa surat. 4. Efektif dan efisien. 5. Bahasa padu, tiap gagasan dituangkan dalam satu paragraf. Ciri-cirinya, paragraf yaitu mengandung kesatuan isi, kepaduan antar kalimat, dan ada pengembangan gagasan. Keenam, bernalar. 7. Menarik atau mengandung rasa. Bahasa kosakata tepat, optimis, menghindari pengungkapan secara langsung hal-hal yang tidak menyenangkan. 8. Taat asas. 7. Struktur surat menyurat, yaitu pertama, kepala surat. Setiap surat resmi biasanya memiliki kepala surat. Kepala surat ini digunakan sebagai identitas diri lembaga atau instansi yang mengirim surat.
Di dalam kepala surat terdapat nama dan alamat instansi atau keterangan lain mengenai instansi atau lembaga. Kedua, nomor surat. Setiap surat resmi atau surat dinas yang dikeluarkan biasanya disertakan nomor surat. Pada nomor surat sering menggunakan kode tertentu. Nomor surat memiliki fungsi sebagai berikut: pengatur dan penyimpanan yang mudah sebagai arsip, sebagai alat ukur yang berhubungan dengan surat pada periode tertentu, memudahkan mencari surat apabila yang dibutuhkan lagi, mengetahui jumlah surat keluar masuk pada periode tertentu sebagai referensi bila diperlukan. Ketiga, tanggal surat. Tanggal surat. Dalam surat resmi, penulisan tanggal tidak perlu didahului nama, tempat, atau kode, karena nama itu telah dicantumkan pada kepala. Berbeda dengan surat pribadi yang diperlukan dicantumkan nama, tempat, atau kota asal saat surat itu ditulis. Tanggal, bulan, dan tahun harus ditulis lengkap, dan di belakang angka tahun diberi titik untuk fungsi tanggal surat sendiri, yaitu untuk sebagai referensi atau alat pemberi informasi tentang waktu kapan surat itu dibuat. 4. Lampiran. Surat yang diselesaikan sesuatu, misalnya proposal, kwitansi, akte notaris, dan sebagainya, dalam bagian surat perlu dituliskan kata lampiran yang diikuti jumlah yang dilampirkan. Lampiran berfungsi sebagai petunjuk tentang dokumen yang harus disertakan bersama surat yang bersangkutan. Kelima, hal atau perihal surat. Setiap surat resmi selalu mencantumkan pokok atau inti surat tersebut yang lazim disebut hal atau perihal. Dengan membaca hal atau perihal yang ada dalam surat, pembaca langsung mengetahui apa yang akan dibicarakan di dalam surat tersebut. Untuk penulisan perihal lebih baik singkat, asalkan cukup bagi untuk mengetahui persoalan pokok meskipun belum membaca lengkap isi surat. Keenam, alamat surat. Pada umumnya alamat surat terdiri dari dua macam, yaitu alamat yang tertera pada sampul dan alamat yang tercantum pada surat itu tersendiri. Dalam penulisan alamat surat disebutkan sebaiknya nama orang yang dituju, dan di depan nama dicantumkan sebutan bapak, ibu, saudara, nyonya, tuan, nona, tergantung kepada siapa surat itu dikirim. Namun bila pengirim surat tersebut menyebutkan secara resmi dengan jabatan atau gelar akademis, maka ditulis tanpa didahului bapak, ibu, nyonya, tuan, nona. 7. Isi surat atau tubuh surat. Isi surat terdiri dari alinea pembuka, isi surat, dan alinea penutup. 1. Alinea pembuka. Alinea pembuka adalah pengantar ke isi surat yang sesungguhnya. Alinea pembuka berfungsi untuk menarik pembaca ke pokok pembicaraan dalam surat tersebut. 2. Isi surat. Isi surat yang sesungguhnya memuat suatu informasi yang disampaikan penulis kepada penerima surat. Isi tersebut bisa berupa laporan, pemberitahuan, pernyataan, dan lain-lain. Dalam penulisan isi surat pengiriman ditulis secara singkat dan jelas sehingga menghindarkan dari salah tafsir dan menjadi efisien. Hindari penulisan kata atau istilah yang tidak lazim yang sulit dipahami oleh penerima, yang dapat mengakibatkan tujuan dan sasaran surat tidak tercapai. 3. Alinea penutup. Alinea penutup adalah akhir dari isi surat. Biasanya alinea penutup berisi harapan penulis atau ucapan terima kasih kepada penerima surat. Alinea penutup menandakan pembicaraan telah selesai. 8. Salam penutup. Salam penutup terdapat di antara alinea penutup dan tanda tangan pengirim. Contoh salam penutup dan tanda tangan pengirim. Contoh salam penutup. 9. Nama organisasi atau lembaga. Biasanya nama organisasi atau lembaga dibuat dalam bentuk stempel atau cap. Stempel ini berfungsi untuk menyatakan bahwa surat itu sah dan resmi.
nama terang dan tanda tangan penanggung jawab. Surat ditandatangani oleh penjabat yang berhak atau pemilik. Nama terang dan tanda tangan penanggung jawab untuk mengetahui dari mana surat itu dikeluarkan. Tembusan. Tembusan surat atau tindisan dikirimkan ke instansi lain yang ada kaitannya dengan surat yang bersangkutan. Tembusan biasanya diletakkan di sudut kiri bawah dengan menuliskan tembusan atau distribusi kepada 10. Inisial. Inisial adalah singkatan nama yang biasanya diambil dari huruf pertama nama pembuat surat tersebut yang berfungsi mengetahui siapa yang menulis atau mengetik surat tersebut. 7. Jenis-jenis surat menyurat. A. Menurut wujudnya. 1. Kartu pos, warkat pos. 2. Surat bersampul. 3. Memo dan nota. 4. Faks dan surat tanda bukti. B. Menurut sifat, isi dan asalnya. 1. Surat dinas. 2. Surat niaga atau bisnis. 3. Surat pribadi. 4. Surat yang isinya masalah sosial. 8. Cara penulisan surat. Contohnya sebagai berikut. Contoh penulisan surat yaitu penulisan tanggal surat yaitu 12 Januari 2009. Contoh penulisan nomor surat yaitu 24 garis miring K strip U garis miring Romawi 3 garis miring 09 nomor urut surat kode intern bulan tahun. Terakhir kesimpulan. 1. Korespondensi atau surat menyurat adalah salah satu bentuk komunikasi dengan mempergunakan surat sebagai alat. Oleh karena itu, korespondensi merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting dan setiap waktu dilakukan dalam tugas sehari-hari dalam kantor. 2. Surat merupakan salah satu alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain untuk menyampaikan berita. Dengan demikian jelas bahwa surat sangat penting artinya dalam membantu memperlancar tercapainya tujuan organisasi. 3. Perlu diusahakan agar dapat membuat surat dengan baik sebab penilaian negatif terdapat pada surat akan dapat mempengaruhi pula penilaian negatif dalam organisasi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.